Ya, senang sekali bisa ada kesempatan untuk hadir secara virtual. Terima kasih banyak atas invitasinya, Pak Iqbal. Salam kenal buat semuanya, ya. Terusus buat Bu Angela mungkin ya. Ini kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Bagaimana Sama. kabarnya Ibu? Baik-baik saja ya. Sahabat, sahabat. Baik, Alhamdulillah. Gimana Maaf nih, bukunya internet Bu? saya kayaknya nggak stabil. Bentar Bukunya lagi ya, gimana? bentar lagi pasti Oh oke, nanti. saya tunggu Bentar ya. lagi, Oke, pasti nanti saya kabarin. siap, siap. Ya, salam kenal buat semuanya. Pak Henry, Pak Nasrullah, Bung Julham ya. Wah, Ibu ada Ibu Ibu Femi juga ya. Selamat malam, Pak Kardo. Betul, Ruk. Selamat malam. Ya, salam kenal. Eh, Malam ini sebenarnya sesinya bukan sesi bagi ilmu lah ya, sharing-sharing aja lah. Karena FBI ini sebenarnya salah satu inisiatif yang saya sangat hargai sekali ya, membuka sebuah forum dan ini membernya luar biasa 500-an lebih ya. Kak Iqbal itu memanage mengelolanya luar biasa ya. Jadi malam ini kebetulan aja kebagian saya gitu ya karena ditodong gitu ya. Jadi ya topik yang ingin saya bawakan adalah soal soal strengths ya. Nah, sebelumnya saya coba izin mengenalkan diri. Saat ini saya bekerja di PT Asuransi MSIG Indonesia ya. Bukan MSGI ya, Kak Iqbal ya. Kak Iqbal tadi menyebutnya MSGI. MSIG Indonesia saat ini saya di mute ya, Kak Iqbal. Enggak, oke. Oke, ya. Saya sudah 28 tahun ya, di perusahaan ini. Nah, kemudian saya sebelumnya di technical department sudah 12 tahun dan kemudian di marketing sampai dengan sekarang kira-kira di 16 tahun. Ya. Jadi sudah lumayan lumayan apa ya? Lumayan lama, sangat lama. Tapi mungkin uh, pengalaman korporatnya masih lebih lama Bu Angela lah ya. Secara perusahaannya pun mungkin lebih lebih elit Bu Angela ini. Ini korporasinya luar, luar biasa Bu Angela pengalamannya. Enggak, Ya, nanti mungkin bisa ikut bantu-bantu sharing ya Bu. Oke, nah boleh, boleh. ya, jadi memang materi yang coba saya mau sharing-sharing sama teman-teman adalah soal uh, play to your strength and perform at your best. Nah, proses pembelajarannya kira-kira seperti ini, bahwa nanti itu kita akan coba di awal mencoba memahami dulu apa konteks strength yang dimaksud dalam pembelajaran ini, ya. Kemudian juga kita mengenali beberapa tools ya untuk assessment, ya. Bagaimana mengakses strength kita saat ini dan juga cara-cara lain bagaimana kita mendapatkan input ya, untuk mengetahui strengths yang kita miliki saat ini dan bagaimana kita mengembangkannya ke depan. Nah, setelah itu nanti akan ada semacam fine tuning ya, bagaimana kita mengoptimisasi, memaksimumkan ya, strengths yang kita miliki ya. Dan kemudian juga kita menemukanali soal blind spot ya, yang strength yang kita harus waspadai ya. Dan terakhir nanti sedikit insight untuk bagaimana kita menerapkan strength based development ya, dalam konteks untuk terus mengembangkan strength kita. Ya. Timingnya ya, kira-kira sekitar 35 menitan saja. Ya. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang jauh jauh lebih banyak nanti bagaimana soal
penerapan strength-based development di perusahaan masing-masing ataupun di kehidupan profesionalnya. Dan bagaimana efektivitas itu terkait atau dibandingkan dengan cara-cara atau program-program development lainnya. Seperti itu ya. Jadi kita akan mulai nanti dengan sesi understanding, kemudian sesi fine tuning, dan kemudian sesi developing. Seperti itu, kita lanjut ya. Nah ini ada satu, ini sebenarnya konteksnya udah sangat happening lah ya. Sekarang di dunia corporate ataupun di dunia profesional, ya, bahwa melakukan pekerjaan itu tidak cukup gitu ya untuk kita bisa berkarir lebih baik gitu. Karena hampir semua pekerjaan yang saat ini di market itu sudah memberikan klarifikasi atau kejelasan tentang apa yang harus dikerjakan dan begitu pun timelinenya. Maka ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan job spec-nya, ya, timeline-nya, maka itu sesungguhnya sudah bukan lagi atau tidak lagi membuat kita valuable, ya, buat perusahaan ataupun buat stakeholder kita. Sehingga diperlukan ya untuk terus baik ya, untuk terus lebih baik lagi terkait dengan bagaimana kita memberikan nilai lebih ya. Dan tentunya nilai lebih yang dimaksud adalah nilai lebih yang membuat kita di dunia profesional kita atau di perusahaan tempat kita bekerja ya, atau dimanapun kita berkarya, itu membuat kita kuat, berbeda dan spesial. Gitu. Jadi berangkat dari konteks inilah, maka kita perlu mengidentifikasi ya lebih soal apa kekuatan kita. Gitu. Jadi getting your job done, not making you available, need better in providing values, in what makes you strong, different, and special. Nah, berangkat dari sinilah, maka kita perlu memahami ya, konteks trends dalam pembelajaran ini. Jadi, yang dimaksud strengths yang konteks pembelajaran ini, yang pertama adalah gift ya, atau karunia. Ini lebih ke soal abilities yang kita miliki secara natural, ya, secara khusus dalam melakukan sesuatu, dan seringkali ini datang dari ya, sejak usia muda. Ini kata lainnya adalah sudah bakatnya ya, sudah bakat bawaan gitu, bakat lahir. Dan kemudian adalah soal kesukaan. Kesukaan itu yang dimaksud adalah soal kesukaan yang kita miliki secara khusus ya. Entah itu bicara topik ataupun bicara tipe pekerjaan, ya, hobi, atau memang passionate. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah bicara skills. Ya, skill di sini termasuk soal pengetahuan. Ya. Jadi skill dalam konteks ini ada bicara knowledge dan abilities. Ya, yang kita dapatkan sepanjang waktu, ya, sejauh ini melalui praktek, melalui pelatihan atau pendidikan, ataupun melalui teladan, melalui contoh-contoh sepanjang perjalanan waktu kita. Jadi dalam konteks pembelajaran malam hari ini, kita bicara strength dalam combining dari tiga hal ini ya. Bicara bakat atau gift atau karunia yang kita punya sejak lahir, kemudian kesukaan, dan juga soal skill. Oke. Nah, yang gift yang dimaksud tadi adalah karunia dari Tuhan ya, dari lahir. Kemampuan yang secara alami kita
miliki secara luar biasa, ya, dan seringkali ini sejak usia muda. Bagaimana mendapatkannya atau bagaimana mengetahuinya? Eh, Caranya adalah tentang, misalnya bisa dicek tuh, apa sih yang biasanya itu sangat mudah, ya, bagi kita. Ya. Maka itu adalah strength kita tuh mungkin. Ya. Ketika kita masih kecil nih, kita bisa ingat-ingat apa-apa saja yang mudah, yang kita lakukan super easy lah. Nah, kemudian bisa dilihat juga di area mana, ya, ya sepanjang perjalanan kita sampai dengan saat ini, mungkin kita pernah menerima penghargaan, gitu ya, memenangkan kontes, ya, atau mungkin menerima pujian publik, ya, maka jangan-jangan itu adalah strength kita. Dan dalam bidang apa saja, ya, orang lain pernah berkata dan berkata sama kita, nah, dia pernah mengatakan bahwa saya harap bisa, ya, melakukan hal tertentu sebaik Anda. Nah, ini kalau kita bisa recall, ya, akan hal-hal terkait ini, maka itu bisa jadi itu adalah kekuatan yang kita miliki sejak lahir atau gift tadi. Ya, itu adalah item yang pertama. Yang kedua soal kesukaan. Apa itu kesukaan, ya, atau love di sini? Maka ini adalah bicara minat, ya. Baik itu minat terhadap topik tertentu, ya, atau jenis pekerjaan tertentu. Dan ini bisa juga terrefleksikan karena hobi, ya, atau spesifik minat kita. Gitu. Ya, jadi salah satu untuk mengeceknya adalah dari pekerjaan kita, misalnya pekerjaan kita saat ini, saya sebagai seorang marketing, ya, misalnya, itu bisa dicek tuh kira-kira bagian pekerjaan mana ya yang saat ini yang paling saya suka gitu. Apakah bertemu orangnya gitu, atau ketika delivering something yang valuable buat klien, atau apa, maka itu kita bisa meng, menggali lebih dalam lagi soal kesukaan itu, sehingga menjadi atau menyadari bahwa kesukaan itulah yang menjadi kekuatan sesungguhnya dari, contoh misalnya saya. Kemudian juga bisa dicek soal aktivitas kerja. Ya. Aktivitas kerja apa yang membuat Anda lupa, ya. Ya. Sampai-sampai nggak sadar atau melewatkan jam makan gitu ya, saking asiknya. Nah, jangan-jangan disitulah kekuatan atau kesukaan aktivitas itu yang menjadi kekuatan kita. Hobi juga bisa menjadi salah satu indikator, ya, untuk melihat kesukaan. Nah, kemudian juga unsur-unsur dari hobi. Nah, apa yang kira-kira bisa diterapkan di tempat kerja. Kemudian juga bisa direnungkan tuh, apa jenis pekerjaan yang paling disukai selain yang tadi dicintai. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian adalah bicara skill. Skill tadi itu menggabungkan antara knowledge, ya, dan juga praktek, ya, dalam konteks ini. Jadi pengetahuan dan kemampuan yang kita peroleh dari waktu ke waktu melalui praktek, pendidikan, pelatihan, ataupun teladan. Ya. Sejauh kita berkarya atau berkarir. Pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa gali adalah soal pendidikan misalnya. Selama ini kita ngambil pendidikan, fokusnya itu di area apanya gitu. Fakultas, kemudian jurusan, ya. Dari jurusan itu ada beberapa mapel yang mungkin kita sangat kuasai gitu ya. Kemudian karir
apa yang kita hadapi saat tumbuh dewasa, kemudian soal mentor, ya, apa yang bisa dilakukan untuk karir, ya, posisi apa yang pernah Anda pegang di masa lalu, kemudian apa yang Anda pelajari, ya, dibaca di waktu luang Anda, ya, kemudian pelatihan tambahan apa yang telah diterima. Nah, ini adalah 3 hal yang dalam konteks strength tadi perlu kita coba cari tahu gitu. Ya. Untuk kemudian kita bisa memastikan, ya, lebih soal strength yang kita miliki, ya. Jadi sekali lagi konteks strength dalam pembelajaran kali ini tidak semata soal ngomongin soal bakat, ya. Itu adalah tidak semata soal karunia, ya, tapi juga soal passion dan soal skills yang kita miliki. Dari selanjutnya, ya, selanjutnya bicara soal clue juga nih. Talent di sini konteksnya adalah gift dan loves, ya. Maka itu adalah talent, bakat itu, ya, talenta. Oke. Nah, yearning, ya. Yearning itu bicara apa? Kerinduan gitu, ya. Kita merindukan, kita sudah melakukan sesuatu, kemudian kita kok kayaknya kita merindukan untuk melakukan lagi gitu, ya. Nah, ketika kita paham ada aktivitas itu, maka itu sesungguhnya clue dari diri kita tentang kekuatan yang kita miliki di area itu. Nah, kemudian juga soal kita melakukan sesuatu itu kayaknya nggak ada susah-susahnya gitu, ya. Nggak ada susah-susahnya tuh. Jadi super easy. Nah, jadi ada satu item tertentu yang membuat kita tuh kayaknya udah nggak ada susah-susahnya deh, ya. Seperti itu. Nah, kemudian clue lainnya adalah bicara kepuasan, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu itu, waduh, itu sepertinya puasnya itu tiada ampun gitu. Maka itu adalah salah satu ciri, ya. Salah satu ciri, wah, ini adalah kekuatan yang kita miliki sesungguhnya di area pekerjaan tersebut. Konteks lain adalah, clue lain adalah ketika kita uh, punya apa ya, kelebihan dalam melakukan sesuatu gitu. Kalau kita melakukan atau mulai mempelajari sesuatu yang baru, maka itu tuh kayaknya itu cepat pahamnya gitu, ya, cepat pahamnya. Maka jangan-jangan, nah, itu adalah tanda bahwa di area itulah, ya, clue-nya bahwa kita punya bakat di situ. Nah, kemudian juga flow. Jadi flow itu sesuatu yang membuat kita kayaknya ngalir aja gitu, ya, di area-area tertentu itu. Nah, kalau clue-clue ini kita temukan dalam kita melakukan aktivitas tertentu, maka itu adalah satu tanda, ya, di area itulah kita memiliki kekuatan. Ya, misalnya ketika bicara konteks saya, ya, saya mempelajari sesuatu yang terkait dengan kuat di soal asuransi sudah pasti, ya, karena itu memang sudah soal pendidikannya, pelatihannya sudah berapa lama gitu, ya, dan juga soal public speaking, ya, kemudian soal leadership segala macam. Nah, saya nggak tahu Bu Angela sepertinya sudah menemukan misalnya soal menulis nih, saya coba ini, ya, Bu Angela ini sekarang dalam rangka apa, dalam periode untuk menuntaskan bukunya, Bu, ya, pengalaman menulis dengan pengalaman leadershipnya. Nah, mungkin nanti bisa sharing, ya, di momen apa itu Bu Angela menemukan, oh, ini ternyata adalah kekuatan yang ibu kemudian fokuskan di masa-masa sekarang sehingga kemudian menuliskan buku, dan kalau seingat saya bahkan sampai menyewa mentor, Bu, ya, untuk bisa menuntaskan
menuntaskan buku itu. Ini salah satu inspirasi juga buat saya. Belakangan termasuk ketika misalnya saya memutuskan untuk di usia yang ya sebenarnya kemarin-kemarin itu kan saya di posisi yang sudah jadi head departemen gitu ya. Kemudian saya menemukan bahwa uh, kekuatan saya adalah ketika saya merasa bahagia sekali ketika melihat kita berhasil mengkader bawahan kita, misalnya mengkader bawahan kita sampai menjadi someone, ya, someone yang penting di perusahaan gitu. Maka kemudian saya berfokus, oh kalau begitu jangan-jangan ya uh, passion passion saya, kemudian kekuatan saya adalah di situ gitu. Maka kemudian pun dalam praktek jualannya asuransi pun gitu ya, dalam praktek jualannya tidak melulu soal produknya ya, tapi bagaimana produk ini berikan nilai lebih pada customer atau target kita gitu. Nah, pengalaman pengalaman saya di asuransi MSIG ini berawal kemudian dari pernah jadi kepala cabang di Surabaya gitu ya, dan kemudian menemukan bahwa ada kepuasan khusus ketika kita bisa uh, mengkader seseorang ya, dan berhasil menjadikan pemimpin-pemimpin baru. Maka kemudian saya memutuskan untuk lebih mempelajari di soal training gitu ya. Kemudian memutuskan untuk mempelajari di soal coaching. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana mengamplifikasi strength yang saya miliki dan disadari gitu ya. Walaupun mungkin ya saya termasuk yang menyadarinya agak belakangan gitu soal soal strength tersebut. Nah, uh, bagaimana mengukur atau mengakses ya, strength kita? Nah, ada beberapa tool ya. Yang pertama adalah soal yang diintroduce oleh Marcus Buckingham. Ya. Ini dengan 9 strength role-nya. Ya. Tool-nya itu namanya stand out. Ya. Dia mengenalkan soal menemukan role. Ya. Dia mengenalkan ada posisi, ada role sebagai advisor, equalizer, kemudian provider, connector, influencer, stimulator, kreator, pionir, dan teacher. Ya. Bapak Ibu nanti bisa 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 langsung ya mengakses secara online. Ini free ya. Kalau ya untuk immediate kita bisa mengetahui ya. Ada sekitar kita butuh sekitar 20 menitan untuk bisa menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan diberikan sekitar 16 halaman ya tentang penemuan jawaban-jawaban yang kita sampaikan di sini ya. Kemudian nanti dianalisa dan lumayan akurat ya. Lumayan uh, uh, recommended ya, yang dari Marcus Buckingham ya. Dan juga sebelumnya juga ada juga yang tidak free gitu ya. Ada yang tidak free. Nah, ini salah satu yang free yang mungkin bisa bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk mengidentifikasi ya role-nya atau strength kita berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Ada sekitar kalau salah 20-an, 24-an pertanyaan nanti. Ya. Mungkin coba saya tunjukkan ya.
Nah, ya. Nanti akan masuk ke link ini. Nanti Bapak Ibu bisa bisa memulai. Ini free ya. Untuk sekedar tahu nanti dari awal ya bagaimana. Ini cukup ini ya. Maksudnya ini memang akademis juga. Mereka berdasarkan berdasarkan kajian ilmiah yang lumayan lama ya. Psikologi approach-nya. Kira-kira 15 menit sampai 20 menit ya. Nanti dari nanti kan disampaikan di share juga materinya, dan di situ ada linknya yang bisa diklik ya. Oke. Ya, sebagai contoh ya, ini nanti coba saya membukakan juga report yang nanti akan dikeluarkan oleh tool ini. Kira-kira ada 16-an halaman ya. Sebagai referensi aja. Contoh misalnya ini. Nah, ini contohnya. Ini ada 16 halaman ya. Nah, ini nanti dari 9 tadi nanti disampaikan di sini, kemudian di ranking dari 9 ini ya, mana yang lebih fit ke kita. Nah, kemudian juga ada beberapa saran juga ya. Di sini ada dia menyampaikan definisinya apa ya, kemudian juga mensummarize apa yang paling powerful dari dari pribadi kita. Nah, kemudian juga sampai di akhirnya sampai ada juga dia saran-saran semacam rekomendasi gitu ya, tentang apa yang mendescribe kita, kemudian juga soal advantage ya, kemudian bagaimana kita menggunakannya di karir, bahkan beberapa rekomendasi soal bagaimana kita bisa memberikan dampak dari kajian yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, lumayan ya, cukup membantu lah ya, buat informasi awal. Ya, nah selain yang dikenalkan oleh Markus Bangham tadi, ada juga what so called itu Clifton Strengths ya. Ini dikenalkan oleh Donald Clifton. Dia membagi ada 34 strengths yang dikenalkan, dan ini digolongkan menjadi 4 domain ya. Ada domainnya executing ya. Itu adalah orang-orang yang punya dominasi sebagai eksekutor. Ya, dia juga adalah seorang achiever, ranger, belief, konsistensi, dan segala macamnya seperti ini. Ada 4, ada executing, influencing, relationship building, ada strategic thinking. Ya, dari 4 kelompok ini, ya, ini nanti apa namanya strength-strength yang terkait adalah soal misalnya strategic thinking, maka uh, dia punya kekuatan di soal ideation, kemudian interaction, learner, strategik, ya, analytical, konteks, dan segala macam. Nah, cuma memang ini berbayar, ya. Kalau dari Donald Clifton ini, linknya juga saya nanti sampaikan di sini, bisa bisa coba cari tahu lebih dalam nanti bagaimana ya bisa mengeksplor. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan karakter. Ya. Jadi ada 3 yang saya sampaikan di sini referensi untuk mengukur atau mengakses strengths ya, terkait dengan kekuatan yang kita
atau Bapak Ibu ataupun bisa digunakan juga buat timnya. Ini via karakter strength survey ya. Bahkan untuk via ini bisa juga ada tool juga dia khusus buat anak-anak ya, khusus anak-anak. Jadi kita bisa juga untuk menggunakan tool ini untuk mengukur kekuatan atau strength atau karakter strength dari anak-anak kita. Jadi dia ada survei khusus buat youth ya, buat anak-anak. Tidak hanya buat orang-orang dewasa. Ini juga berbayar sebetulnya. Cuman jadi dia kita bisa ikut gitu ya. Cuma tidak ada laporan detailnya. Tidak ada laporan detailnya. Gitu. Ya. Nah, ini karakter-karakter yang di sini yang dikenal ada creativity, curiosity, judgmental, perspective. Nah, saya pernah coba ikut assessment ini juga, ya. Ya. Kalau nggak salah, saya masuknya ke sini nih, Bu Angela, ke humor ya. Saya nggak tahu juga. Ya. Humor itu dalam konteks ya, transidental katanya. Ya. Oke, nah selain assessment yang kita bisa lakukan melalui tool yang online tadi, gitu ya, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, maka ada beberapa uh, saran untuk bisa mendapatkan input ya. Cuman syaratnya adalah input ini harus datang dari closer cycle kita, ya. Dan closer cycle kita itu juga harus memiliki apa ya, yang terkait dengan memiliki different aspek dari kehidupan kita. Jadi tidak hanya misalnya di teman kerja, tapi juga mungkin adalah uh, teman komunitas, ya, teman di rumah dan segala macam. Cuman yang pastinya adalah yang closer, yang paling paham banget, ya, paling tahu banget soal soal kita. Bisa dari keluarga, ya, teman-teman, ya, coworkers, former boss, atau dari teman komunitas, ya, peers. Jadi, tapi semuanya itu harus betul-betul yang closer cycle ya, supaya bisa kita mendapatkan feedback yang benar-benar benar-benar apa adanya, gitu. Benar-benar real, original dan betul. Pertama, kita melakukan casual conversation saja, ya, mungkin dengan 5 sampai 10 orangan, ya, dari teman-teman atau dari closer cycle kita yang 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 tidak hanya dari satu aspek kehidupan kita, tapi juga dari beragam, ya, beragam komunitas, komunitas di kantor, komunitas di rumah, komunitas di dekat rumah, ya, atau komunitas komunitas lainnya. Tentu simpel saja karena casual ya. Kita coba sampaikan bahwa uh, kami ini dalam rangka menemukan atau mengkonfirmasi kekuatan yang kita miliki, maka bisa dimintakan untuk mengidentifikasi top strengths yang kita miliki dari pandangan closer cycle kita tadi. Ini yang pertama opsinya. Yang kedua adalah lewat what so called RBIs. Nah, itu reflected basal. Ini model atau cara mendapatkan input dari 10 sampai 20 orang, ya. Ini dimintakan tentang 3 kualitas atau 3 karakteristik, ya, yang mereka tahu atau mereka kenal, ya, dari kita yang yang adding value gitu atau yang memberikan kontribusi positif sepanjang yang mereka tahu dengan menyebutkan itu, dan juga menyebutkan dalam konteks apa, ya, 3
karakteris tadi atau 3 positive contribution tadi itu mereka lihat, ya. Jadi ada tiga karakter atau 3 qualities atau 3 strengths yang mereka sebutkan, tapi juga tidak hanya menyebutkan, tapi juga menyampaikan konteksnya, di mana mereka melihat 3 trends tadi di diri kita. Ini opsi kedua untuk mendapatkan input dari closer cycle kita terkait dengan strengths yang kita miliki. Ya. Yang ketiga, ini bisa dilakukan dengan anonymous survey. Ya. Dan ini harus dilakukan minimal 20 orang. Ya. Dengan cukup satu pertanyaan, dengan menyebutkan 3 atribut yang menjelaskan tentang siapa diri kita. Ya. Bisa dilakukan dengan SurveyMonkey atau Google Form. Nah, dari ini 3 opsi ini bisa terkait dengan casual dan formality, dan juga terkait dengan kompleksitasnya. Ya. Itu akan sangat terpulang pada Bapak Ibu atau pada diri kita semua, ya. Opsi mana yang akan kita pilih untuk bisa mendapatkan input soal strengths yang kita miliki dari 3 pilihan opsi ini. Oke, itu tentang kita memahami, ya, strength dalam konteks pembelajaran kita malam ini, dan juga assessment yang perlu dilakukan, ya, baik secara online, ya, baik gratis yang berbayar, pun juga beberapa saran atau beberapa ide untuk bisa mendapatkan input terkait dengan strength yang kita miliki dari cycle terdekat kita, ya, baik di keluarga, di pekerjaan, di teman-teman sosial, ya, dan juga komunitas-komunitas lainnya, dengan syarat itu adalah dari input atau feedback tadi datang dari closer cycle kita yang betul-betul paham, ya, tahu banget, ya, siapa kita, sehingga nanti feedback yang kita terima jadi akurat, gitu ya. Oke, lanjut kita soal, nah ini mungkin teman-teman di sini yang nanti di akhir juga bisa share bagaimana yang khususnya mungkin yang di HR yang selama ini menggeluti soal development program, ya, people development. Ini jadi melalui pembelajaran ini sebenarnya saya mencoba ikut mempromosikan lah, ya, bagaimana kita melakukan people development didasarkan pada strengths, ya, bukan pada weakness. Jadi kalau entah kalau dalam proses recruiting sekarang itu masih menanyakan nggak apa kekuatan, gitu ya, apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, gitu ya. Dan ini tentu akan terus berlanjut, ya, selama berkarir kita akan ditemukan kita ada kekuatan dan kita juga ada kelemahan, gitu kan. Nah, strength based development itu tiada lain bahwa kita menitik beratkan pada bagaimana, ya, kita bisa mengamplifikasi kekuatan tersebut, gitu. Instead, ya, daripada kita harus fokus untuk improving kekurangan, gitu, ya. Jadi fokus terhadap apa yang kita lakukan bagus, kuat, ya, hebat, itu akan menumbuhkan lebih cepat, gitu ya, akan growing lebih cepat daripada
kita meningkatkan atau fokus pada kelemahan. Nah, teorinya seperti itu. Karenanya, gitu ya, karenanya strength based development itu harus dikedepankan, ya. Instead kita harus improve weakness-nya, ya. Jadi kita harus mengutilisasi betul, mengamplifikasi betul strength, itu akan lebih impactful daripada kita fokus ke weakness. Bagaimana kita meningkat atau mengimprove weakness. Nah, teorinya kayak gitu. Ya, ini wacana, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan opininya jika nanti di diskusi ke depan. Oke. Nah, strength blind, ya, atau blind spot, mungkin kalau kita fokus ke strength, ya, apa yang terjadi dengan weakness? Apakah itu berarti kita ignoring? Ya. Apakah dengan strength based development itu maka kita ignoring weakness kita? Ya. Enggak, tidak. Jadi yang perlu dilakukan adalah soal bagaimana kita menetralisir, ya, kekurangan itu. Jangan sampai kekurangan itu justru membuat, ya, strength kita yang tidak berkembang. Jadi cukup kita notice bahwa kita punya kelemahan, ya. Di develop perlu kita develop, cuman just secukupnya aja gitu. Nggak usah, karena nggak mungkin kita punya kekuatan di semua hal. Ya, konsepnya adalah begitu. Strength based development. Kita tidak mungkin memiliki sempurna lah. Kita banyak melakukan atau hebat di semua hal. Jadi instead kita sibuk atau mengeluarkan energi kita untuk meningkatkan kelemahan kita, ya, lebih baik justru malah kita growing our strengths, gitu. Ya, don't ignoring, ya, tidak menolak kita punya kelemahan, ini cukup diketahui, gitu ya, dan diplot ya secukupnya aja, gitu. Secukupnya dalam arti jangan sampai justru mengganggu kelebihan yang kita miliki, ya. Misalnya kita tahu bahwa kita itu adalah orang yang nggak suka detail, ya. Orang yang memang konteks besar, gitu ya. Nah, kalau memang kita kurang di soal detail, maka, ya, ya tidak harus kita menjadi orang yang sangat detail, gitu. Ya. Justru kita cukup netralisir saja, gitu. Nah, kalau kita terlalu misalnya konteks development-nya adalah menjadikan orang yang memang dia kekuatannya berpikir besar, bagaimana membuat ide-ide besar tapi kemudian menurunkannya, enggak, gitu ya. Maka ketika dia fokusnya pada kelemahan, itu bisa jadi malah menghambat atau tidak mengutilisasi betul kekuatan kita soal berpikir besar tadi. Nah, justru malah kita fokus ke hal-hal yang menjadikan kita pribadi jadi sangat detail, gitu ya. Nah, cukup misalnya detailnya, ya detail dalam konteks mensupport pikiran besar tadi kita, fine, gitu ya. Tapi kalau kemudian kita sampai membuat terlalu perintilan, gitu ya, sehingga malah jadi tidak produktif soal pikiran-pikiran besar tadi, itu kan jadi mengganggu, gitu. Jadi konsepnya adalah strength based development ini adalah cukup kita menetralisir weakness yang kita miliki. Nah, direcognize saja. Nah, kalau perlu ya kita pattering, ya. Justru kalau kita fokus ke strength based development tadi, bagaimana mengaplikasi kekuatan kita, maka justru yang kita genjot adalah kekuatan itu, gitu ya. Kita maksimalkan, gitu. Nah, kita pattering saja dengan orang-orang yang apa, kita bisa
bisa hire yang detail queen atau detail king yang bisa support kita. Nah, itu lebih baik. Instead kita menjadikan kita sendiri jadi terlalu detail, bahkan menghambat jadinya nanti kekuatan kita itu. Ya, jadi cukup di develop secukupnya untuk weakness-nya, kemudian dibuat supaya justru jangan menghambat strength, mobilisasi strength kita tadi. Jangan terlalu banyak buang energi kita untuk terlalu berlebih untuk memperbaiki weakness. Ya. Cukup saja untuk mengalokasikan waktu yang secukupnya ya untuk memanage weakness, tidak distracting konteks kita, memaksimalkan strength kita. Dan juga ada beberapa strength yang memang bisa jadi liabilities, gitu ya. Ini salah satu blind spotnya. Jadi setiap strength pasti punya shadow side ya. Jadi konteks atau konsep strength based development ini adalah untuk memaksimalkan ya. Nah, memaksimal itu tidak berarti overpower dengan strength itu. Ya. Jadi ketika misalnya strength kita adalah di soal command. Nah, tentu tidak boleh overdoing juga karena itu bisa jadi liabilities. Ya. Misalnya dalam konteks kerja sama tim gitu ya. Ya, kerja sama tim, ketika strength kita di command, maka jangan overdoing command-nya gitu. Ya. Karena ketika itu maka kita akan membuat kita akan membuat anggota tim lain justru menjadi tidak bisa support gitu. Kerja sama tim jadi bisa terganggu gitu ya. Jadi terpenting adalah bagaimana mencoba kita fitkan strength kita itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ya yang memang aktual gitu. Jadi konsep strength based development itu tidak untuk overpower strength itu, tapi memaksimalkan strength ya. Tidak overpower dengan strength yang dimaksud. Seperti itu. Nah, kemudian kita bicara soal developing. Ya. Ada konteks most valuable-nya. Tadi kan kita di awal bahwa getting job done itu tidak cukup buat kita jadi valuable, gitu kan? Maka kita perlu menemukan strengths yang kita miliki itu menjadi most valuable, gitu. Nah, si Don Clifton tadi mengatakan bahwa untuk menjadi most valuable itu, ya, talent itu tadi ya, give sama loves tadi, konteksnya, itu multiply by investment dan time spent. Ini bicara soal bagaimana kita membangun pengetahuan dan mempraktekkan skillnya. Ya, maka akan lama-kelamaan gitu ya, over time, maka itu akan menjadi most valuable strengths kita. Jadi bicara developing strengths, maka ya, ke depannya kita harus memilih nih area fokus yang mau kita develop. Kemampuan menulisnya kah? Atau di area delivery-nya kah? Gitu ya. Atau di area command tadi, di area signifikansi kita di tim kah? Gitu ya. Yang mau kita coba develop. Nah, setelah kita mendefine atau memutuskan area fokus yang mau kita develop, ya, area strength fokus yang kita mau develop ke depan, maka selanjutnya kita invest. Nah, investnya misalnya kalau memang dari sisi gift tadi kita
kita itu atau Anda atau saya atau anak-anak misalnya anak saya atau anak siapa gitu ya, dia punya kekuatan bahwa anak ini kalau sudah dengerin apa namanya, dia tuh kalau sudah bicara di depan umum tuh kayaknya nggak ada malu-malunya tuh, bisa aja gitu. Atau sudah ada bakat bahwa dia leading ya di kelompok-kelompok kecil. Nah, tinggal di dipilihkan ya area mananya nih. Kalau bicara public speaking, oh di area memang bicaranya supaya lebih lebih tersistematis misalnya, atau di area fokus leadership itu di soal managing konfliknya misalnya gitu. Maka investing lah di situ ya, bicara masuk bisa bisa ke kelas public speaking ya, atau kelasnya ikut-ikut kelasnya Bu Femi itu ya. Bu Femi juga kelas kemarin saya sempat ikut, bagus banget itu di kelas-kelas digitalnya ya. Kalau memang memang area itu yang butuh kita develop gitu. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur sekali nih bisa bisa tahu komunitasnya FBI oleh Kak Lesmana ya, Kak Tri. Jadi kita bisa belajar banyak hal nih. Nah, ya. Jadi terkait dengan area fokus yang kita mau develop. Ya. Tentu sebagian besar dari kita to some extent mungkin sudah tahu area apa, sudah tahu strengths yang kita miliki gitu ya. Semoga ini bisa bisa menambah saja ya, menambah referensi bagaimana kita lebih menegaskan lagi soal soal strengths yang kita miliki saat ini, bisa mengkonfirmasi ulang gitu ya. Dan jangan lupa juga ya untuk memastikan bahwa developing program terkait dengan strength kita itu terus berjalan, maka assessment itu harus dilakukan secara kontinual ya, harus rutin dilakukan ya, assessmentnya dan improvementnya ya, sehingga ada kontinuitas ya, dipastikan strength itu terus berkembang. So uh, ability to match your strengths ya, today day-to-day work will have big impact on your quality of life and career success. At the end itu kita harus kemampuan mematchingkan ya strength yang kita miliki ya dengan pekerjaan sehari-hari, dengan karya sehari-hari, dengan konteks hubungan sehari-hari ya dengan siapapun itu sesungguhnya yang akan membawa implikasi besar terhadap kualitas hidup dan karir kita ya. Tentunya uh, untuk itu maka mungkin kita butuh coach, butuh mentor untuk terus memastikan bahwa strength yang kita miliki itu semakin terus berkembang. Ya. Itu terima kasih banyak ya. Itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian. Kak Iqbal, Ya, cukup dari saya. Silakan kalau ada yang mau baik. diskusikan, sharing-sharing. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Dari tadi Hmm, Iqbal mau izin sambil off cam ya tadi, cuman tetap nyimak gitu. Ini ternyata eh, Pak Ahmad sepanjang penjelasan tadi ya, ternyata Iqbal baru sadar bahwa untuk menemukan strength itu ada rumusnya gitu ya. Di akhir tadi lihat ada talent tuh ada faktornya, ada variabelnya ternyata ya, ada give sama love hmm, gitu ya. Termasuk perlu di amplify juga sama investment dan time spend ya Pak ya. ya, Jadi itu yang memenuhi apa namanya syaratnya gitu ya Pak ya. Ini menarik sekali Pak. Saya pasti ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan gitu Mbak mengenai ini. Cuman di sini saya ingin Bapak Ibu dulu gitu ya yang
Silakan. berdiskusi gitu ya. Jadi ada beberapa orang juga yang belum saya sapa nih, ada KPMI nih. Senang banget ya bisa ketemu lagi ya. Sehat KPMI Kak? Seingat saya di sesi KVMI kemarin itu juga KVMI menyampaikan soal ini ya, soal mana ada menemukan Mm-mm. bahwa suka ngajar, kemudian suka digital, akhirnya kemudian jadi ahli di situ gitu kan. Ini Mm-mm. salah satu contoh bagaimana mengaplikasi strengths yang KPMI miliki sih. Kalau saya sih Mm. gitu ngelihatnya ya. Mm. Ya mungkin sudah menemukan sejak lama, kemudian diamplifikasi sehingga akhirnya jadi wah ini KPMI udah identik nih kan. Identik Mm. soal digital. Di API ini kalau ngomong digital nih KPMI lah. Jadinya gitu kan. Iya. Iya. Ada Mas Mamet juga ya. Halo Wah, Mas, wah ini apalagi nih? Ya, ini public speaker kita nih. public speaker ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Mamet. Nah, ini Waalaikumsalam. master seremoni nih Master kekuatannya. ceremony juga. Betul. Oh, ternyata ini ya, Pak Ahmad, menarik dari apa yang Pak Ahmad sampaikan berdasarkan Hmm. dari ceritanya KPMI gitu ya. Ternyata si fine strength juga bisa ditemukan melalui recall gitu ya, Pak ya. Sama cerita-cerita juga itu bisa ditemukan ternyata ya, Pak ya. Iya, betul. Betul. Ah, oke, oke, oke. Baik. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan seputar hal yang telah disampaikan sama Pak Ahmad ya? Silahkan kalau ada yang mau bisa on mic aja, langsung tanyakan. Ya, Kak Angela mungkin ada yang ingin didiskusikan Kak? Sudah ya. Baik, kalau gitu Pak Ahmad nih, saya ingin bertanya nih Pak ya. Iya, ya, Soal silakan. asesmen ternyata dari tadi metodenya tuh ternyata cukup banyak gitu ya. Ada beberapa metode pendekatan ya untuk menemukan kekuatan gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. eh yang jadi pertanyaan tuh dulu saya pernah Pak melakukan beberapa asesmen gitu ya terkait menemukan kekuatan gitu. Dan ada satu waktu juga ketika melakukan asesmen tuh ternyata hasilnya berubah. Nah, apa sih Pak yang mempengaruhi itu gitu Pak? Jadi di satu waktu pertama kali melakukan asesmen tuh hasilnya A, ternyata Hmm. ketika melakukan asesmen lagi beberapa saat ternyata hasilnya berubah sedikit bergeser gitu Pak. Nah, itu gimana tuh Pak mengenai penjelasan itu? Iya, ya karena kan asesmen itu memang basisnya adalah jawaban kita terhadap pertanyaan, Mm-mm. gitu kan. Makanya Mm-mm. kemudian untuk setiap asesmen yang Mm. perlu kita pahami adalah soal akurasi gitu ya, soal Ah. akurasi. Mm. Apakah apakah si asesor itu sendiri memang cukup cukup kredibel apa enggak kan gitu ya. Itu yang pertama dulu Mm. kan. Mm. Nah, kebetulan dua referensi yang saya sampaikan tadi ada Marcus Buckingham dan Don Mm. Clifton itu adalah yang memang dia spesialis tuh ya untuk Mm. untuk menemukan strange tadi. Bahkan Mm. untuk Don Clifton itu Mm. ya, dia itu bisa ada sekitar 35.000 skenario Mm. strange ya dari semua dari apa dari mereka yang mencoba melakukan assessment. Mm. Ya, dari 30 strange yang ada kemudian Mm. kemudian dia bisa meremediasikan satu yang unik Mm. untuk masing-masing dari kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang Mm. kedua, karena basisnya pertanyaan, maka itu akan sangat tergantung dengan jawaban-jawaban yang kita berikan ya. Mm. Dipastikan ketika jawabannya berbeda, maka hasilnya akan beda. Nah, itu Mm. secara secara teori akan pasti begitu, Pak. Nah. Nah, makanya penting untuk mengkombinasikan ya, untuk mengkondisikan beberapa beberapa cara tadi gitu ya. Secara saintifik misalnya ada dua atau tiga tadi yang saya rekomendasikan itu bisa digunakan ya, yang free maupun yang berbayar untuk bisa tahu secara secara saintifiknya gitu. Nah, bisa juga itu dikombinasikan dengan metode ya itu tadi kita coba cek langsung ke cycle closer kita yang benar-benar tahu tahu kita
di aspek-aspek kehidupan yang berbeda ya. Ya, karena kan peran kita kan berbeda. Ya. Mas Iqbal di rumah mungkin akan cenderung 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 leadershipnya tumbuh gitu ya. Nah, kalau di FBI ini jiwa fasilitatornya tumbuh gitu kan. Nah, tapi apa betul itu kekuatannya Mas Iqbal itu adalah di soal menjadi fasilitator kan gitu kan. Secara saintifik terujikah betul apa tidak gitu kan. Nah, kalau kemudian Mas Iqbal nanyanya di komunitas di sini saja, padahal aspek kehidupan Mas Iqbal misalnya tidak hanya di sini saja, maka itu menjadi kurang kurang representatif untuk menjelaskan kekuatan Mas Iqbal itu adalah di sisi ini. Seperti itu. Maka perlu tadi itu dicek ke closer cycle kita dari dari area kehidupan yang berbeda ya. Ke teman, ke bos, bahkan ke peers gitu ya. Ada metode dulu bicara soal feedback mungkin teman-teman yang di HR yang ke people development ada metode yang 360 degrees feedback gitu kan. Kita betul-betul menanyakan minta opini soal pribadi kita ya. Apa sih ya yang dikenal orang ini misalnya dari jadi tidak hanya dari anak buah ya, tidak hanya dari atasan langsung gitu ya. Bicara teman kerja pun ya, itu kita bisa menanyakan teman-teman selevel sama kita di departemen lain, di section lain di pada berhubungan gitu ya, atau bosnya teman kita. Nah, itu jadi terkumpul semua, akhirnya kita bisa tahu kan, oh yang firm itu kekuatan kita ternyata di sini. Nah, ternyata bukan ini gitu ya, atau bukan bukan itu, tapi yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sendiri cukup cukup amazed sih ketika uh, mungkin sebelumnya bahwa oh kita itu lebih cenderung cenderung uh, lebih cenderung untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kekurangan kita gitu kan menjadi lebih baik gitu ya. Ini kan sebenarnya dua pilihan yang saya nggak tahu mungkin teman-teman yang di HR nanti bisa ikut sharing gitu ya. Uh, Sesungguhnya mana yang lebih impactful gitu. Nah, di konteks ini sebenarnya menyarankan yang lebih impactful adalah kita fokus ke strength-nya, bukan ke kekurangannya. Karena kalau 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 kita konteksnya memperbaiki kekurangan, maka bisa jadi kita tidak mengamplifikasi kekuatan, gitu. Karena tidak mungkin itu tadi kita tidak mungkin baik di segala hal, gitu. Nah, konteks development yang diarahkan di pembelajaran ini adalah bagaimana yuk kita fokus ke bagaimana mengamplifikasi kekuatan, gitu. Baik kita sebagai pribadi maupun uh, kita as a leader gitu ya, as a leader sama tim kita kah, sama subordinate kita. Nah, saya menemukan wah ini sesungguhnya ketika kita fokus ke strength itu lebih impactful gitu. Cuman yang tadi dijaga soal weakness-nya yang dinetralisir tetap di-plov tapi seadanya gitu ya. Dan juga diwaspadai soal blind spot yang strength tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya. Gitu sih konteksnya Mas Iqbal. Jadi itu adalah sesuatu yang memungkinkan ya ketika kita melakukan assessment. Makanya sebagai pribadi profesional misalnya kita merasa perlu banget untuk mengkonfirmasi apa sesungguhnya strength yang kita punya ya dari selain refleksi diri kita juga bisa gunakan assessment tool yang ada yang saintifik teruji ya. Dan juga kita bisa langsung cek ke lingkungan terdekat kita dari berbagai macam aspek kehidupan yang kita jalani. Gitu sih. Baik, Pak. Mau nanya Sudah dong. ini ya. Pak, Pak ada ya, Silakan. Kak Angela nih mau ini Nah, bertanya. Silakan, Kak. Iya, nggak cuma kalau nanya, Bu Angel, silakan sharing juga, ikut menambahkan. nggak nanya, Hmm. kalau internetnya down itu saya udah taruh pertanyaan sebenarnya di chat.
di Saya chat. cuma mau nanya gini, saya setuju Hmm. kalau memang kita harus fokus ke kekuatan ya, Hmm. Pak ya. Tapi kalau misalnya seseorang punya kekurangan yang cukup mengganggu, cukup signifikan gitu ya, apakah memang perlu cuman secukupnya aja gitu? Karena kadang-kadang kekurangan itu bisa apa namanya pengaruh juga dengan kekuatannya. Jadi misal gini ya, kita banyak lihat di kantor orang-orang yang sebenarnya pinter banget, yang punya ide, yang punya pemikiran yang bagus, tapi dia kurang bisa berkomunikasi. Hmm. Jadi saya ngelihat orang-orang yang seperti itu tuh sayang gitu ya, karena dia tidak bisa Hmm. mengkomunikasikan idenya dengan baik, apalagi kalau kita udah di perusahaan yang cukup besar dan yang harus diyakinkan itu bukan cuman orang-orang lokal gitu ya, Hmm. bisa orang di luar Indonesia. Jadi kemampuan berkomunikasi, belum lagi bahasa Inggris. Nah, kadang-kadang itu jadi nggak kelihatan kekuatannya gitu loh, Pak Akbar. Hmm. Gimana Hmm. ya kira-kira sarannya? Ya, eh, yang pertama kita harus sepakati dulu bahwa kekurangan dimaksud adalah kekurangan yang bukan soal standar requirement, Bu ya. Kalau itu standar requirement misalnya, Mhm. ketika ketika bicara soal soal apa delivery presentation komunikasi ya, tentu saya kalau di perusahaan asing misalnya kayak di tempat ibu kerja gitu ya, tidak ngomongin lagi soal bahasanya gitu ya. Kalau kekurangan bahasanya dalam konteks bahasanya maka itu sudah minimum requirement harus begitu, itu bukan soal kekurangan, itu memang memang under requirement berarti kan. Nah, di konteks itu. Nah, kalau misalnya Ya, presentasi tadi soal delivery idenya gitu, gitu ya. Nah, kita makanya di sini kenalkan istilahnya menetralisir, Bu. Ya, menetralisir itu konteksnya adalah kekurangan itu jangan sampai mengganggu mengganggu kekuatan. Misalnya tadi dia bagus di soal menyampaikan apa menelurkan atau menyampaikan ide-ide besar gitu kan, ketika menyampaikan ide-ide besar. mhm. Nah, kemudian dia punya kekurangan tadi sebut misalkan ibu tadi soal bagaimana dia mendeliveringnya, gitu ya, menjelaskannya dalam Ya, bahasa. Nah, maka bisa ya, dielaborasi apakah menyampaikan, meyakinkan gitu. oke. Nah, uh, tinggal ya itu tadi, tinggal misalnya apakah memang sesuatu kalau memang bukan berarti tidak sama sekali mendevelop kekurangan ibu ya. Nah, jangan sampai bukan dalam konteks itu strength based development dimaksud gitu. Artinya kita tidak mengignore dia punya kekurangan itu atau neglect sama sekali. Ya, diacuhin aja enggak, perlu di develop. Develop seperlunya cuman konteksnya misalnya apa yang menjadi karena soal delivery ini yang saya tangkap adalah kadang-kadang memang ada yang mendasar. Dia delivery itu dalam konteks tidak sesuai apa yang mau dimaksud. Ya. Ketika misalnya kita propose something nih, sama aja lah. Kita misalnya mau mempromosikan seseorang, gitu ya. Sekarang di level-level tertentu juga bisa tuh. Kita mau mempromosikan seseorang, kita suka sama orang ini, bagus menurut kita, gitu ya. Dan kita akan promosiin ini, tapi dalam narasinya itu, ya, dalam narasinya itu tidak menunjukkan sama sekali bahwa bahwa dia tuh pantas untuk dipromosikan misalnya gitu kan. Nah ini kan sebenarnya konteksnya masalahnya adalah di bagaimana dia membahasakannya gitu ya. Maka maka itu adalah kekurangan yang mengganggu. Nah ketika kekurangan yang mengganggu maka itu harus develop gitu. Gitu Bu. Nah kalau memang Ya, tidak mengganggu, nah nggak usah walaupun itu sebagai sebuah kekurangan gitu ya, nggak mesti di touch. Gitu. Justru yang kita harus kita encourage adalah dia ya diusahakan kita bikin misalnya dia memang kita geber kita pacu ya terus dikeruk tuh ide-idenya gitu soal detailingnya kita support dengan memang detail queen gitu dia detail. Dia memang jagonya bagaimana bisa bisa apa bisa mengelaborasi detail satu ide. Nah kalau kalau yang kadang-kadang ada di satu perusahaan atau di beberapa gitu ya dia
dia itu idenya banyak gitu ya. Tapi kemudian ketika dia punya ide, tapi dia dibebankan juga untuk mendetailkan, itu jadi painful, gitu ya. Dan itu bisa ngefek gitu, bisa ngefek artinya, wah kalau begitu, gua nahan deh nggak usah kasih ide gitu, gitu kan. Nah, Ya. makanya penting buat meramu meramu tim itu harus ada diversifikasinya ada gitu. Jangan sampai ngumpulin satu tim semuanya jago ideation doang. Ya, nggak ada yang detail gula. Ya, tapi juga jangan juga ngumpulin atau rekrut orang yang memang semuanya detail. Jadi nggak ada yang akhirnya punya punya ide-ide yang cemerlang kayak gitu. Sama lah kalau kayak tim marketing, mungkin Bapak Ibu dimimpin tim marketing gitu ya. Itu kan ada dua tipe gitu. Ada yang memang tipenya nurturing, ya. Dia bagus di maintain klien, servicing klien yang sudah jadi klien kita gitu ya. Tapi dia tidak bagus cari-cari klien baru gitu. Tapi memang ada Hunter. ada tim memang hunter tipenya, Hmm. gitu kan. Nah pun kita misalnya sebagai pribadi, kita harus bisa tahu bahwa kita ini tipenya tipe hunter atau tipe yang nurturing. Nah, itu penting makanya buat perkembangan karir kita dan juga bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang memang fit dengan kebutuhan. Ya, makanya kebutuhan dari kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau memang ternyata kita adalah seorang hunter gitu ya, tapi kemudian dikasih kerjaan oleh bos, oleh perusahaan itu lebih ke nurturing, ya itu kita bisa bisa maksudnya kalau terkonfirmasi bahwa kita tipe hunter, maka itu bisa coba diinisiasikan untuk berdiskusi dengan atasan, dengan manajemen gitu ya, supaya kontribusi ke depannya bisa lebih besar terhadap perusahaan. Kayak gitulah ya. Nah, sebagai leader maupun sebagai pribadi, makanya penting sekali untuk lebih tahu soal strengths-nya. Ya, dan fokus di sana. Instead kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita miliki dibandingkan dengan orang lain misalnya. Nah, itu malah malah membuat kita tidak semakin bersinar. Gitu sih. Oke, Terima terima kasih Bu kasih Pak. Angela. Baik, Kak Angela, semoga menjawab ya dari pertanyaan dari Pak Ahmad ya barusan. Ini jadi nambah insight baru ya Pak ya, soal barusan Ya, tentang apa mengetahui tipe gitu ya, sama penempatan juga itu ini juga ya Pak, biar selaras gitu ya Pak ya, iya gitu. betul. Karena biasanya yang saya alami sempat juga Pak ketika kita sudah Iqbal mengetahui apa yang namanya strength-nya, tapi ternyata lingkungan sama perannya nggak pas gitu, itu rasanya greget juga gitu. Iya, ya. Ya betul ya. Makanya langkah selanjutnya sih Bang, kalau sudah serius menemukan strengths-nya, terkonfirmasi, kemudian kita fokus untuk develop terus, ya Hmm. akhirnya semakin kita membuat profesional, ya. Dan kalau kita tidak merasa nyaman, akhirnya memang kita harus coba approach ini apa environment-nya. Oh Nah, jangan-jangan itu. tempat kita bukan di sini gitu. Iya, Sama iya. kayak kemarin lah belajar Pak Hari ya. Iya, iya. Saya belajar di Pak Hari, saya nggak tahu hadir apa enggak. Saya Mm-mm. ngelihat itu justru dia menemukan, dia kan sudah belajar kerja di corporate di Toray kalau nggak salah, saya ingat di minggu lalu, ya kan. Mm. Nah kemudian dia menemukan kekuatannya di situ. Oh saya paham gitu ya, jual layangan sampai sukses kan kemarin, Mm. Ya, betul, betul. ya kan. Dia tahu di situ hobinya, dia dipadukan antara dia punya hobi layangan, kemudian Mm-mm. dia punya pengetahuan teknik, sampai dia sendiri punya apa? Kalau dibandingkan dengan importer lain, dia yang paling Mm. menguasai secara tekniknya, skill Mm. knowledge-nya tahu gitu. Sehingga Mm. akhirnya betul-betul diamplifikasi itu kekuatan dia sampai sukses dia dari bisnis Mm. layangan, importer layangan toh. Nah, at the end profesional kita malah makin duitnya makin gede juga gitu kan. Mm. Kalau Mm. emang itulah pentingnya kita fokus pada bagaimana kita mengamplifikasi strength gitu, Mm. daripada kita fokus pada bagaimana kita memperbaiki kekurangan. Nah ini Ah, sih yang kita promote, yang coba saya promosikan di sini adalah yuk kita
fokus bagaimana kita pertama mengutilisasi, betul-betul menggunakan kekuatan kita, kekuatan yang kita punya, gitu ya, dan mendevelopnya kemudian daripada kita mencoba memperbaiki kekurangan yang kita miliki, gitu ya, untuk menjadi lebih baik dan melupakan kekuatan yang sudah kita punya. Apalagi kekuatan itu sudah terkonfirmasi. Terkonfirmasi dari cycle closer kita, entah itu dari assessment tadi gitu kan. Gitu sih. Baik, Pak. Ini semakin meyakinkan ini ya, Pak, pemahaman sebelumnya nih tentang ini ya, tentang finder gitu, strength finder ini. Baik, Pak Ahmad, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak-Bapak yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Bapak-Bapak, halo? Ya. Baik. Sepertinya Pak Ahmad, Bapak-Bapak yang hadir masih menyimak ya. Jadi, kebetulan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, Pak. 9 Sudah ya, tepat. sudah cukup ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan dibatasi sekian. Baik. Mungkin dari Pak Ahmad ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk pesan-pesannya. Mungkin ini penting sekali ya. Ternyata tidak hanya kita sebagai orang dewasa, ternyata ya untuk menemukan strength finder. Ini untuk anak-anak juga sangat penting ya, Pak ya. Sepertinya ini penemuan kekuatan ini bagus juga untuk dari anak-anak sejak dini ya, Pak ya. Iya, betul. Ya penting juga kita sebagai orang tuanya ya, supaya dari sejak dini kita bisa mengalokasikan atau menginvestasikan apa yang menginvestasikan terkait dengan pendidikan anak kita lebih berdasarkan strengths-nya mereka. Strengths-nya, betul. Iya, seperti Nggak itu. hanya coba-coba gitu ya, Pak ya. Betul. Gitu itu justru yang yang mungkin kesalahan umum banyak orang yang pengen tahu pengen tahu kekuatannya, coba-coba hal lain. Iya. Kalau dengan asesmen mungkin sangat membantu gitu ya untuk mempersempit ini ya sumber daya yang terbuang gitu. Betul. Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak untuk insight yang sudah diberikan di malam hari ini. Ini semoga Makasih menjadi banyak. berkah bagi kita semua ya, terutama bagi Bapak Ibu juga. Terima kasih juga untuk Bapak-bapak sama Ibu-ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Ada Kak Angela, Kak Femi ya yang mantengin sampai akhir, Kak Rahmat, ada Pak Henry juga, ada Pak Alam, Pak Wery juga ya. Terima kasih. Ini sebelum kita tutup closing, boleh dong kita foto bareng dulu ya, Pak Ibu. Boleh. Siap. Oke, sebentar. Baik ya. Ya, 3, 2. Oh iya, ada Kak Wery, iya. Baru aktif ya. Selamat datang Kak Wery ya. Ini kebetulan dari peserta online juga ya, baru tatap muka nih di malam hari ini ya. Senang Kak bisa bergabung ya. Oke, siap ya. Saya stop share dulu kali ya. Boleh Pak. Boleh. Ya. Siap. Ya, silakan. Baik ya. Bentar, tahan dulu. Oke, mohon maaf karena saya menggunakan 2 device ini. Ya, 3, 2, 1. Oke, 1 terakhir, Pak Ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih banyak. semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya di Forum Belajar Indonesia. Amin. Terima kasih Jika banyak. ada masukan Bapak Ibu semua, Terima kasih. boleh langsung disampaikan saja ya, entah itu via Japri atau di forum ya, untuk perbaikan terus-menerus gitu. Karena saya pernah mendengar bahwa feedback is breakfast for champion gitu. Jadi Mantap. iya, jadi kita membutuhkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua agar terus melakukan perbaikan sehingga pelayanan kita bisa lebih terus optimal gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ya, Bapak Ibu makasih semua. Pak. Saya pamit Selamat undur diri. malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Salam. Sehat-sehat Terima selalu kasih. ya, Bapak Ibu. Ya, Amin. sehat-sehat. Amin. Pak Ahmad, Sehat-sehat teman-teman. Pak Ahmad. Sehat, Pak Rahmat. Kangen nih ngobrol. Kapan meet up yuk?
Aduh, aku tuh kemarin Jafri ya. ngejar-ngejar Ya, cuma ya, thank you. Sip, ini sip. cuma Aku Oke, Jafri Pak nanti ya. Ahmad. Pak Rahmat ya. Yo, thank you, Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Ahmad. Izin Thank you. share ya materinya di forum ya. Siap, siap. Makasih, Pak. Fotonya Ya. di-share ya nanti, Pak Iqbal. Oh iya, siap, baik di Nah, share thank juga you. di Ya, thank grup you. ya. Selamat malam Pak.